Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, gimana? Udah semangat belajar hari ini gak makan? Tapi wajahnya tidak jelas semuanya ya. Senang bertemu dengan kalian hari ini. Dengan belajar hari ini belajar PPKN ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita belajar pada hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan, siapa yang doanya? Ya Aldi, silakan Aldi. Hormatkan, jaga, hormatkan, jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, ibu kita absennya dulu ya. Ada absen? Ada absen ya? Alfianisa, Alfi, Alkis, Dea, Dion, Fajar, Farah, Febri, Firman, Michael, Mana, Indra, Dion, Arvendi, Muhammad Effendi, Muhammad Iksan, Muhammad Rizal, Muhammad Randi, Mila Matul, Muhammad Akil, Muhammad Rafi, Muhammad Rizki. Sini ya. Nala Karimah, Nur Nongkiana, Edi Abdul, Ray Kogi, Rusda, Samro, Teguh Indah, Tris Trisno, Intan Sarani. Ya, baik, hampir semuanya datang semua ya. Berarti ada beberapa orang yang tidak hadir. Kalau yang sakit dan orang semoga cepat sembuh ya. Agar bisa kembali lagi belajar pada hari ini. Baik anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran, untuk mengecek dulu kesiapan kalian. Bagi bajunya yang masih berada di luar, coba yang laki-laki keluar, masukkan bajunya dulu ke dalam, terus rapikan. Yang tadi bajunya keluar, coba ada yang pakai gelang? Ini tak ada kan? Laki-laki. Terus sampah yang di bawah, coba lihat di bawahnya. Kalau ada sampah, coba diambil ya, dan dibuang ke tong sampah. Nah, sampah-sampahnya coba diambil biar kelas kita rapi, bersih, dan nyaman belajarnya ya. Nah, buang ke tong sampah, atau diambil dulu. Udah? Udah bukunya, tolong dikeluarkan buku cetak PPKN-nya, buku catatannya, silakan dibuka. Mana? Bukan? Keluar bukunya? Baik, untuk menambah semangat kita belajar pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sebagai rangka nasionalisme kita. Kalau kita belajar PPKN hari ini ya. Baik, silakan anak-anak ibu berdiri semuanya. Saya semua ya. Ya, coba berdiri semuanya. Ayo semuanya ya.
sudah menyanyikan lagu Wanita Tentang, walaupun speakernya tidak terdengar ya, ada kesalahan teknis sedikit. Baiklah, sekarang kita masuk pelajaran kita pada hari ini mengenai upaya penegakan hak asasi manusia. Nah ya, kita masuk materi pada hari ini mengenai upaya penegakan hak asasi manusia. Tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional, maju tak gentar. Sekarang Ibu mau bertanya dulu, siapa yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Kasus pelanggaran HAM. Siapa lagi yang masih ingat materi kita minggu lalu? Apa? Kasus pelanggaran hak asasi. Ya, sekarang Ibu mau tanya dulu. Yang termasuk dalam kasus pelanggaran HAM itu apa saja kasusnya? Coba, siapa yang bisa menjelaskan? Bentar, mudah. Tidak, ya. Nama baik, oke, lain. Kriminalitas bisa main sendiri atau main sendiri. Oke, ada lagi? Menyalahkan kekuasaan. Oke, benar. Apa belum? Teman-teman kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Tetap ya. Baik anak-anak Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menerapkan model pembelajaran project based learning. Peserta didik diharapkan mampu yang pertama menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi kalau kalian punya buku peta, coba buka dulu halaman berapa di tentang kasus pelanggaran HAM. Coba buka bukunya. Di situ kita nanti menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia. Yang keduanya, peserta didik mampu menemukan upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Jadi setelah dianalisis, kalian sebagai peserta didik harus mampu upaya apa saja dalam menegakkan hak asasi manusia. Selanjutnya, peserta didik mampu membuat poster dengan tema upaya penegakan hak asasi manusia dengan media aplikasi Canva. Jadi Ibu nanya dulu, hari ini kalian pakai handphone kan? Sudah ada aplikasi Canva-nya? Sudah di-download? Bagus ya. Yang terakhir, setelah kita buat poster nanti, peserta didik mampu mempresentasikan atau menyajikan hasil rancangan kalian dalam penegakan hak asasi manusia secara berkelompok dengan baik, benar, dan kreatif. Jadi setelah kita tahu analisis, terus kita nanti menemukan upayanya, nanti kita buat posternya sederhana. Lalu kita mempresentasikan dan menyajikan. Oke, lanjut. Nah, manfaatnya. Coba siapa yang bisa membaca manfaat kita belajar hari ini? Coba Rafi. Manfaat yang pertama. Sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab dengan tindakan adalah upaya perlindungan hak asasi manusia. Oke, Nufa, mana? Coba manfaatnya. Ini baca aja. Mana? Ya, itu tidak. Coba baca. Menerapkan hal Mana? Ya. Setelah ini kita baca yang ketiga. Lagi. menyebabkan Islam terhadap karena akan terjadi suasana negara yang kondusif karena tidak adanya penindakan. Ya, baiklah. Manfaat kita belajar hari ini itu yang pertama sebagai kewajiban. Ya, sekarang Ibu mau tanya, kewajiban siapa yang menegakkan hak asasi ini? Kita semua. Diri kita. Jadi kita menjawab diri kita sendiri sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia. Yang kedua, untuk menjamin pelindungan hak asasi sendiri. Dan yang
minimal kita atau KKM 70, berarti kalau di bawah 70 nanti anak-anak itu apa? Remedial, tapi mudah-mudahan tidak ada yang remedial ya. Nah, untuk mengukur kemampuan awal, Ibu akan mengajarkan berikut dulu. Silakan buka handphonenya. Ibu dan buka krisis. Silakan anak-anak Ibu membuka aplikasi krisisnya. Di situ ada pilihan ganda 3 soal. Silakan dibuka buku kita ya. Kerjakan krisisnya. Ya? Bisa jawab soalnya? Bisa soal. Untuk mengukur kemampuan awal kalian sebelum belajar tentang upaya sederhana. Ya, 3 soal cuma yang ganda. Udah siap nak? Ya. Udah? Yang lain udah? Udah. Siapa yang tak bisa buka krisisnya? Jawab ya. Nah, sudah kan? Oke. Kalau sudah, kita lanjut pada pembelajaran isi. Silakan anak-anak Ibu, amatilah tayangan video ini. Ibu akan menayangkan video dari YouTube mengenai kasus pelanggaran HAM. Nanti setelah Ibu tayangkan video ini, silakan untuk anak-anak Ibu nanti menanggapi ya. Menanggapi boleh pertanyaan, boleh tanggapannya mengenai video pembulian yang ada di sekolah. Baik, udah enak ya? Sekarang, karena sudah melihat video dulu, kira-kira siapa yang mau menanggapi kasus pembulian? Ya, sekolah silakan. Dari video yang sudah tadi
di sekolah atau di kelas? Sering. Jadi kalau kalian merasa dibully, biasanya kalian ngapain? Mengadu ke BK. Kita di dalam kelas tidak boleh ya membuli atau menggigit temannya ya, fisik dalam segala apapun lah. Jadi nanti berdampak kepada yang terjadi di video tersebut. Nah, sekarang bagaimana upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia itu bisa kalian lihat di depan. Itu pertamanya dengan pembentukan Komnas HAM. Coba siapa yang bisa baca pembentukan Komnas HAM? Juga menyampaikan rekomendasi atas klarifikasi pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk segera menindaklanjuti. 4. Memberi saran kepada pihak yang bersalah untuk menyelesaikan secara terbuka di pengadilan. Oke, jadi pembentukan Komnas HAM ini untuk kasus HAM yang masih sedang ya, belum berat. Kita lanjut lagi. Ini ada pembentukan instrumennya, itu bisa kalian lihat di depan. Undang-Undang nomor 28 sampai 28J. Terus ada Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Yang kedua, pembentukan pengadilan HAM. Siapa yang mau baca? Pembentukan Berkis. Apa yang bisa? Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Oke, baiklah untuk Komnas HAM tadi, untuk kasus HAM yang kategori sedang, itu dengan adanya negosiasi. Kalau untuk pembentukan pengadilan HAM ini untuk kategori pelanggaran HAM yang berat, ya, apalagi menyangkut hubungan ke luar negeri. Ya, paham? Kita lanjut. Nah, bagaimana upaya penanganan HAM di Indonesia? Ini ada upaya pencegahannya dan ada membangun harmonisasi. Kalau untuk membangun harmonisasi, kita berperilaku sesuai dengan ketentuan norma dan hukum yang berlaku di masyarakat. Kalau untuk pencegahannya itu bisa kita dengan menegakkan hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menegakkan demokrasi, pengawasan, meningkatkan kerjasama dan sosialisasi terhadap HAM. Oke. Ya, sekarang ada pertanyaan, apakah kalian bersedia untuk melakukan penegakan HAM di Indonesia? Ya. Apakah kalian bersedia? Bersedia, oke. Sekarang kita masuk ke proyek ya, karena ini menggunakan model proyek bahasa learning atau PPBL. Bisa kalian lihat di depan, proyek bahasa learning itu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai pembelajaran untuk mencapai 3 kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Jadi dalam model PPBL ini ada 3 wilayah yang akan diukur, dari sikapnya, dari sikap kalian nanti bekerjasama, bertanggung jawab menyelesaikan tugas, jujur, terus nanti pengetahuannya juga dimulai berapa paham kalian pengetahuannya tentang upaya penegakan hukum, dan keterampilannya ini kita akan membuat desain poster dari aplikasi Canva. Oke. Ini contohnya, contoh posternya. Nah, sekarang ibu bagi kalian 5 kelompok secara heterogen. Nama-namanya ibu bagikannya di sini. Coba kalian itu berdasarkan nama yang sudah ditentukan. Kelompok 1, langsung gerak ya. Kelompok 1, Afrianisa, Tentu Indah, Febri, Trisno. Mana Trisno? Mana? Ada? Algi.
rekan-rekannya untuk mempresentasikan hasil desain posternya. Ini merupakan desain poster dari kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 1 mempresentasikan hasil desain posternya dari aplikasi Canva. Yang lain boleh memberi pertanyaan satu pertanyaan saja untuk kelompok 1 tentang posisinya di sekolah. Ya, silakan. Kelompok Indah Permatasari, Febri. Nah, berempat ya. Silakan buka dulu. Ya, Cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat poster tentang bullying. Bullying adalah menindas atau menyebut seseorang dengan lisan atau fisik dengan nada yang positif. Penyakit ini korban secara terus-menerus. Bullying dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM ringan. Alasan kami mengambil tema tentang bullying agar orang mengetahui bahwa bullying adalah aksi tidak bahkan bisa menyebabkan orang yang terkena pembulian membayar stres, depresi, bahkan langsung perhatikan ya, yang lain juga perhatikan penjelasan semuanya tentang pembulian. mencegahkan bullying. 1. Memberikan edukasi mengenai perilaku perundungan. 2. Memberikan observasi bahaya perundungan. 3. Menanamkan keberanian untuk melawan tindakan perundungan. 4. Tanggapi tindakan bullying di review. 5. Melaporkan tindakan perundungan kepada pihak yang berwenang. Dulu kehilangan terapan, interaksi, trauma, kehilangan konsentrasi dalam belajar, bunuh diri. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang 35 Tahun 2014 Pasal 25 setiap orang dilarang memerintahkan, memberikan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sanksi orang yang melakukan pembulian pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan atau denda maksimal 70 juta. Inilah penjelasan dari bullying dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan bagi yang mau bertanya, dipersilakan. Sebutkan nama dan kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila dari kelompok 2. Jadi di sini saya akan bertanya bagaimana upaya pencegahan pembulian bila terjadi di lingkungan sekolah kita. Bagaimana upaya pencegahan pembulian bila terjadi di sekitar sekolah kita. Bagaimana pencegahan pembulian apabila terjadi di sekolah SMA? Kira bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan lagi Rafi ya, dari Rafi. Dan Rafi. Alasannya. Bagaimana keadaan anak Bagaimana keadaan anak yang terkena bullying? yang terkena pembulian? Nah, oke. Cukup dua pertanyaan saja ya. Baik, dari kelompok 1, kalau sudah tahu jawabannya silakan ditanggapi. Caranya, sekolah harus menciptakan kultur yang aman dan berdasarkan. Kedua, sekolah perlu menjaga sanksi tegas kepada anak yang melakukan bullying. Guru perlu menanamkan nilai agama dan moral yang baik. Terus, guru dan orang tua perlu bekerjasama untuk menangani permasalahan bullying dengan musyawarah yang baik agar mendapat solusi terbaik. Terima kasih ya. Terima kasih atas pertanyaan. Baik, ada pertanyaan lagi. Rafi. Tanya bagaimana tanda anak yang terkena bullying. Tanda anak jadi korban bullying yang pertama tidak lagi melakukan hobi atau senangnya. Apabila anak-anak ini kehilangan minat pada hobi atau makanannya, coba bantu mengingatkan mereka. Lalu juga bisa mencoba mengajar anak berlatih apa yang tidak dialami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak ibu silakan untuk menghadap ke depan semuanya. Karena program waktunya tidak cukup, jadi kelompok yang lainnya kita lanjutkan ke depan saja ya. Baik, Bu. Nah, dulu. Kembali dulu lagi ke tempat masing-masing. Ya baik, terima kasih anak-anak sudah membuat desain poster. Desain posternya sudah lumayan bagus. Tinggal lagi nomor 2, nomor 3, nomor 4 lanjutkan lagi. Nanti kalau misalnya pelajaran di daun manisi bisa jadi tahu daun manisi untuk melanjutkan materi itu lagi ya. Oke, terima kasih sudah membuat poster yang bagus. Kita upload dulu untuk karena lagi sudah membuat desain poster, kita akan refleksi dulu bagaimana perasaan kalian tadi membuat desain poster. Menulis tangan. Refleksi kita pada hari ini bagaimana perasaannya membuat poster tadi. Gimana? Sangat senang, Bu. Apa senangnya? Bahagia kami mengerjakan tugas jadi muslim. Ya, kamu ini sama ini. Yang lain, siapa yang perasaannya gimana hari ini? Bangga. Rasanya hari ini gimana Pak Poster? Bangga, kenapa? Karena Islam mengakui dalam hidup. Yang lain, gimana perasaannya hari ini? Perasaan saya senang karena saya bisa mengharap buat poster dan cara memakai punya bahasa. Bagus. Nah, apa saja yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Nah, setelah tahu tadi perasaannya senang membuat poster, apa aja yang bisa kalian pelajari hari ini? Itu ada Dan cara yang kamu dapat dari pelajaran hari ini? Tahu cara pendekatan hak. Oke, kesimpulan. Siapa yang bisa menunjukkan pembelajaran tadi? Silakan Linda. kesimpulannya adalah Indonesia memiliki ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai tertentu yang mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara. Dalam upaya menegakkan hal, Indonesia berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Oke, yang lain. Ada yang bisa menunjukkan pembelajaran kita hari ini?
mengajak kita pada hari ini adalah dalam upaya penegakan hak asasi manusia bisa terwujud secara optimal, maka diperlukan semua peran masyarakat yang ada dari diri kita sendiri, dari sekolah, dari lingkungan sekitar untuk mendukung terciptanya penghormatan terhadap hak asasi itu sendiri. Jadi berbagai perilaku yang mendukung upaya hak ini bisa kita lakukan seperti di rumah, di keluarga, di masyarakat dan di negara. Baik, sampai di sini paham? Paham? Paham nak? Paham. Oke, kita masuk post test, yaitu untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami pembelajaran pada hari ini. Silakan anak-anak ibu dikeluarkan handphonenya, kita akan mengadakan post test melalui Google Form. Jadi Google Form ini sudah ibu kirim tadi di grup kelas. Silakan diakses Google Formnya, ada 5 pertanyaan mengenai upaya penegakan hak asasi manusia. Ada tuh di bawahnya itu Google Form. Bisa dibuka? Bisa. Google Formnya. Google Form. Sebelum ini tadi ada. Tinggal jawab aja 5 pertanyaan. Baik, karena berhubungan kalian sudah mengerjakan Google Form, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan, yaitu kalian membaca materi mengenai bab 2, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Jadi karena itu bab baru, jadi kalian baca dulu materinya, atau kalian bisa buat resume ya, atau kesimpulan mengenai bab tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Oke, karena berhubungan waktu juga sudah selesai ini, kita tutup dulu pembelajaran pada hari ini dengan doa dulu. Siapa yang memimpin doa? Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Baik, terima
kasih ucapkan atas partisipasi dan kerjasamanya hari ini. Ibu selalu berpesan jaga kesehatan dan selalu semangat untuk belajar ya Nak ya. Lagi desa ini kan harus belajar dan belajar terus. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.